Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Hari ini hari pertama kita berjumpa setelah sekian lama, sekitar 4 bulan ya kita tidak berjumpa, bertatap muka langsung. Kita akhirnya berjumpa lagi walaupun melalui video ini. Hari ini Pak Ajis akan memberikan materi tentang unsur-unsur cerita. Apa saja unsur-unsur cerita? Saksikan terus ya video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari materi tentang unsur-unsur cerita. Unsur-unsur cerita antara lain: 1. Tema, 2. Tokoh dan penokohan, 3. Latar dan setting, 4. Alur dan pengaluran, 5. Amanat atau pesan. Ini yang akan kita pelajari 5 unsur ini, mulai dari yang pertama, tema. Tema merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita. Tema memiliki sifat umum dan general yang dapat diambil dari lingkungan sekitar, permasalahan yang ada di masyarakat, kisah pribadi pengarang sendiri, pendidikan, sejarah, perjuangan, persahabatan, dan lain-lain. Tema bisa dinyatakan secara eksplisit atau disampaikan secara langsung, sehingga makna dan isinya dapat diketahui dengan jelas. Tema juga bisa dinyatakan secara implisit atau disampaikan secara tidak langsung, di mana maksud dan isinya terkesan tidak jelas. Sama seperti halnya kita menggambar maupun mengarang suatu cerita, diperlukan suatu tema. Contohnya, kalian akan menggambar bertemakan lingkungan. Berarti, gambar yang akan kalian buat itu menceritakan tentang lingkungan. Banyak sekali yang bisa kalian pilih, tetapi gagasan dasarnya adalah lingkungan. Itulah pengertian dari tema. Ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita itu sendiri. Jelas ya teman-teman? Kita lanjut ke unsur yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan, walaupun terdengar hampir sama, ternyata berbeda. Tokoh dan penokohan merupakan dua hal yang berbeda dalam sebuah cerita. Teman-teman boleh sambil dicatat ya. Tokoh merupakan pelaku atau orang, binatang, atau benda yang diinsankan yang terlibat di dalam sebuah cerita tersebut. Sedangkan penokohan adalah penentuan watak atau sifat tokoh yang ada di dalam cerita. Jadi, tokoh itu orangnya. Sedangkan penokohan itu penentuan wataknya atau sifat-sifat dari tokoh tersebut. Digolongkan berdasarkan sifatnya, tokoh dibedakan menjadi 3. 1. Tokoh protagonis. 2. Tokoh antagonis. 3. Tokoh tritagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang mempunyai sifat yang baik atau membawakan perwatakan positif dan menyampaikan nilai-nilai positif. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang membawakan perwatakan negatif dan seringkali bertentangan dengan atau menjadi lawan dari tokoh protagonis. Tokoh antagonis memiliki watak yang negatif seperti iri, dengki, sombong, angkuh, congkak, nakal, jahat, dan lain-lain. Tokoh tritagonis adalah tokoh yang merupakan tokoh penengah antara protagonis dan antagonis. Tokoh ini biasanya memiliki sifat arif dan bijaksana. Digolongkan berdasarkan fungsinya,
tokoh dibedakan menjadi 3. Tokoh sentral, tokoh bawahan, dan tokoh figuran. Tokoh sentral adalah tokoh yang memegang peran utama. Sedangkan tokoh bawahan adalah tokoh yang tidak sentral kedudukannya di dalam cerita, akan tetapi sangat dibutuhkan sebagai penunjang tokoh sentral. Tokoh figuran, tokoh yang berperan tidak terlalu menonjol seperti tokoh sentral dan tokoh bawahan, hanya sebagai sampingan sesekali muncul. Unsur yang ketiga adalah latar atau setting. Latar atau setting adalah segala petunjuk, keterangan, atau acuan yang berkaitan dengan aspek ruang, waktu, suasana, dan situasi sosial terjadinya peristiwa dalam suatu cerita. Latar atau setting dalam sebuah cerita bisa berupa aspek ruang, yaitu gambaran tempat atau lokasi cerita itu terjadi, misalnya di sebuah desa, di dalam kelas, di lapangan, dan sebagainya yang menjadi tempat berlangsungnya cerita itu terjadi. Aspek waktu adalah waktu terjadinya cerita dan penceritaan yang ada di dalam cerita. Waktu bisa meliputi pagi, siang, malam, hari, bulan, tahun, dan lain sebagainya yang menjadi waktu ketika cerita itu terjadi. Aspek suasana adalah suasana sekeliling yang menjadi pengiring saat terjadinya suatu peristiwa atau yang menjadi latar belakang terjadinya cerita. Aspek situasi sosial mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku sosial masyarakat di suatu tempat dalam cerita. Situasi sosial dapat mencakup adat istiadat, tradisi, pandangan hidup, cara berpikir dan bersikap, keyakinan, dan status sosial. Unsur yang keempat adalah alur dan pengaluran. Alur suatu cerita adalah jalinan atau rangkaian peristiwa dalam suatu cerita yang tersusun dalam hubungan sebab akibat. Di dalam pengaluran ini, pengarang menentukan jalannya sebuah cerita dari jalinan-jalinan peristiwa yang membentuk sebuah tema dalam cerita. Ada 3 macam alur yang biasa digunakan oleh seorang pengarang, yaitu alur maju atau normal, mencakup rangkaian peristiwa yang urutannya sesuai dengan urutan waktu kejadian, di mana cerita diawali. Yang kedua, alur mundur atau sorot balik, mencakup rangkaian peristiwa yang susunannya tidak sesuai dengan urutan waktu kejadian atau cerita bergerak mundur. Cerita dimulai dari suatu kejadian yang merupakan akibat dari runtutan peristiwa sebelumnya. Penceritaan bergerak mundur mengurai setiap peristiwa yang terjadi penyebab keadaan akhir tersebut. Alur maju mundur atau campuran, mencakup rangkaian peristiwa yang urutannya sesuai dengan waktu kejadian, tetapi sesekali waktu melakukan flashback atau mengulang kejadian yang telah berlalu. Unsur yang kelima, amanat. Amanat adalah pesan moral atau pesan positif yang ingin disampaikan pengarang melalui karyanya. Seperti halnya tema, amanat juga dapat dinyatakan secara eksplisit, yaitu dengan menyampaikan saran, seruan, nasihat, peringatan, anjuran, ataupun larangan yang berhubungan dengan gagasan utama cerita. Amanat juga dinyatakan secara implisit, yaitu dengan menyisipkan ajaran moral atau pesan dalam peristiwa yang terjadi pada tokoh dalam cerita. Bagaimana teman-teman videonya tadi? Cukup jelas kan? Oke, setelah teman-teman melihat video tadi, Pak Ajis ada misi buat teman-teman. Misi teman-teman kali ini
Silahkan teman-teman menonton tayangan berikut. Setelah itu, teman-teman tentukan setiap unsur yang ada di tayangan tersebut. Selamat mengerjakan. Gitu masa gimana sih? Ya aku suka siram-siram air. Anjir, Mbak Rena juga Ya aku basah tuh, suka, bajunya aku basah-basah. suka. Pokoknya aku suka. Panggil Bapak Guru nih. Pokoknya aku suka. Gak ada Pak Guru. Pokoknya main air. Pak Guru, ini Ulianya main air. Astagfirullahaladzim, ini lagi pada ngapain kalian? Ini Pak Ulianya nggak siram-siram Pak, ini jadi basah. Jangan Ulia, jangan siram-siram begitu, kasihan kan Rola jadi basah tuh bajunya. Oh iya, jangan buang-buang air, jangan buang-buang air dengan percuma karena itu nanti masuknya mubazir, dan mubazir itu temennya siapa? Ayo, temennya setan gitu ya. Oke, jadi kalau mau wudhunya yang tertib, jangan dihambur-hamburin airnya. Oke, ngerti Ulia? Ya Pak. Gitu ya. Oke. Oke teman-teman, demikian materi dari Pajis. Jangan lupa kerjakan misinya ya. Bapak tunggu misinya. Dan juga tetap semangat. Saya Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.